Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan pengembangan pengenalan pola tanda tangan berdasarkan 5 jurnal dengan berbagai metode. Sebelum masuk ke pembahasan ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Faika Ferarista Hamu dengan NIM F551-21112. Dengan rekan saya Astriani dengan NIM F551-21087. Dan saya, Dita Widayanti Setiawan dengan NIM F551-21098. Baiklah, langsung saja masuk pada pendahuluan. Tanda tangan adalah sebuah tanda atau simbol yang merupakan versi miniatur dari pemiliknya. Tanda tangan bukanlah sembarang tanda atau simbol, tetapi merupakan simbol yang secara legal dan merupakan gambaran asli dari pemiliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanda tangan digunakan sebagai identifikasi dari pemiliknya, dan keberadaan tanda tangan dalam sebuah dokumen menyatakan bahwa pihak yang menandatangani mengetahui dan menyetujui atau pengesahan seluruh isi dari dokumen. Selanjutnya, pengenalan pola tanda tangan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation. Dengan jaringan saraf tiruan backpropagation ini, beberapa contoh tanda tangan akan diberikan untuk dilakukan proses pembelajaran atau pelatihan agar nantinya dapat melakukan proses pengenalan ketika menerima input tanda tangan yang akan diuji. Dalam penelitian untuk masalah identifikasi tanda tangan otomatis telah mendapat sedikit perhatian dibandingkan dengan masalah verifikasi tanda tangan manual. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, di dalam metode penelitian terdapat beberapa metode, yaitu yang pertama responden, kedua data, ketiga proses pelatihan, keempat proses pengujian. Kemudian terdapat rancangan pre-processing, yang mana proses pre-processing adalah pemrosesan awal yang bertujuan untuk mengolah citra agar dapat diambil karakteristiknya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian terdapat rancangan proses interaksi ciri tanda tangan, yang mana di dalam proses interaksi ini terdapat dua cara atau dua ciri. Yang pertama yaitu future points based on vertical splitting, yang langkah-langkahnya dapat teman-teman lihat pada PPT saya berikut. Kemudian ciri yang kedua adalah future points based on horizontal splitting. Dia ini mirip dengan vertical splitting, dan langkah awal dari horizontal splitting adalah dengan membagi citra menjadi dua bagian atas dan bawah. Yang ketiga, hitung jarak. Setelah didapat hasil dari future points based on vertical splitting dan horizontal splitting sebanyak 60 vektor, lalu dihitung jarak antar titik-titik tersebut terhadap titik tengah citra dengan menggunakan perhitungan jarak Euclidean distance yang ditunjukkan oleh persamaan. Nilai perhitungan jarak tersebut akan dijadikan ciri pertama dari tanda tangan. Dapat dilihat pada gambar seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, kita masuk pada rancangan proses jaringan saraf tiruan backpropagation. Pelatihan propagasi balik meliputi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap maju, di mana pola masukan dihitung maju mulai dari lapisan masukan hingga lapisan keluaran dengan menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Tahap kedua adalah tahap mundur, yaitu di mana selisih antara keluaran jaring dengan target yang diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasikan mundur, dimulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di lapis keluaran. Tahap ketiga adalah modifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang terjadi. Di dalam pembuatan aplikasi identifikasi tanda tangan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain yang pertama yaitu tahap processing dan yang kedua tahap ekstraksi ciri. Selanjutnya, kita sudah masuk pada bagian kelebihan dan kekurangan. Jadi, apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang ada pada materi yang kami paparkan ini?
Kelebihan yang pertama yaitu sistem ini layak digunakan sehingga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pengenalan terhadap pola tanda tangan seseorang, sehingga dapat diketahui informasi pemilik tanda tangan tersebut dengan efektif dan efisien. Yang kedua, menghasilkan aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam upaya melakukan deteksi tanda tangan. Selain kelebihan, materi ini juga mempunyai kekurangan, yaitu pengembangan dari pola citra tanda tangan ini memiliki kekurangan seperti dokumen-dokumen penting bisa diakali dengan tanda tangan digital. Jadi itu saja pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai pengembangan pengenalan pola. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.